Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabat yang baik hatinya dimanapun berada? Seraya mengucap syukur dan memuji Allah yang maha baik. Dialah Allah yang maha memberikan kebaikan kepada setiap hamba-hambanya. Dialah Allah yang maha mencatat, menghitung, dan membalas sekecil apapun kebaikan hamba-hambanya dengan sempurna. Karena Allah itu maha baik, maka Allah menginginkan hamba-hambanya menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Baik akhlaknya, baik hidupnya, baik kebermanfaatannya, baik rezekinya, dan baik pada saat meninggal nanti, yaitu husnul khotimah. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Tamu ini datangnya setahun sekali. Bisa jadi di luaran sana orang kedatangan tamu ini puluhan kali. Namun banyak juga di luaran sana datangnya tamu ini tidak menjadikan perubahan dalam hidupnya. Semoga kita dengan kedatangan tamu ini mendapatkan perubahan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupan kita untuk keluarga dan untuk Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang baik hatinya, dialah tamu yang sangat mulia, sangat agung, sangat istimewa, sangat spesial, dan sangat suci itu yaitu bulan suci Ramadan. Kita sambut bulan suci Ramadan, bulan suci dengan bening hati. Sahabat yang baik hatinya dimanapun berada, kenapa sih kita harus menyambut bulan suci ini dengan bening hati atau hati yang bersih begitu? Begini sahabat-sahabat sekalian, bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia dan dia akan terasa kehadirannya mulia bagi orang yang memuliakannya. Bulan Ramadan itu bulan yang agung dan dia akan terasa keagungannya bagi orang yang mengagungkannya. Bulan Ramadan itu bulan yang istimewa bagi orang yang mengistimewakannya, bagi orang yang menspesialkannya. Dan bulan Ramadan itu bulan yang suci dan akan terasa kesuciannya bulan Ramadan bagi orang yang memang dirinya suci, hatinya suci. Sahabat sekalian yang baik hatinya, lalu pertanyaannya adalah apa sih hati yang suci itu? Kalau kita lihat surat ke-26 ayat 88, Rahmanirrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci, dan hati yang selamat. Yang selamat itu adalah hati yang terbebas daripada kotoran-kotoran hati, terbebas dari sampah-sampah penyakit hati, terbebas daripada keburukan-keburukan hati. Dan yang terbesar adalah penyakit hati itu atau kotoran hati itu, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang baik hatinya, lalu selanjutnya adalah bagaimana caranya membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hati ini sehingga hati kita menjadi suci dan Ramadan mau datang kepada kita sehingga kita mendapatkan kemuliaan, keagungan, keistimewaan, kebaikan dan kesucian Ramadan pada diri kita. Nah, begini sahabat sekalian, karena kotoran hati ini tidak terlihat, makanya banyak orang yang mengabaikannya. Banyak orang yang tidak fokus. Banyak orang yang abai akan penyakit hati ini, akan kotoran hati ini. Seperti contoh virus corona. Karena virus corona itu tidak kelihatan, tapi ternyata efeknya luar biasa. Ribuan orang meninggal karena virus corona. Nah, cukuplah pelajaran bagi kita bahwa virus corona itu ternyata walaupun tidak kelihatan tapi berbahaya. Sama juga dengan hati ini. Penyakit hati atau kotoran hati itu juga berbahaya. Dan itu yang menyebabkan kita bisa jadi tidak merasakan kehadirannya Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, salah satu cara
agar hati kita menjadi bersih, agar hati kita suci adalah yang pertama, sering-seringlah kita membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu suci, maka dia akan mensucikan siapapun yang membacanya. Karena Al-Quran itu mulia, maka dia akan memuliakan siapapun orang yang memuliakannya. Karena Al-Quran itu adalah syifa, maka dia akan menjadi penawar, menjadi obat bagi siapapun yang membacanya, yaitu Al-Quran mengobati penyakit fisik maupun penyakit batin. Sahabat sekalian yang baik hatinya, yang kedua adalah sering-seringlah hadir di majelis zikir. Para malaikat berputar, berkeliling setiap hari mencari majelis zikir dan mencatatnya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapapun yang hadir di majelis zikir. Dan yang terakhir, yang ketiga, sahabat yang baik hatinya, sebagai cara untuk mengobati agar hati kita menjadi hati yang suci, yang bening, yang bersih, yang salim, sering-seringlah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Cukuplah virus corona ini yang memakan korban ribuan di seluruh dunia. Di Indonesia tercatat hari ini yang terinfeksi kurang lebih 3.000 orang dan yang meninggal hampir mendekati 400 orang. Cukuplah virus corona ini menjadi pelajaran bagi kita. Semoga dengan kita sering membaca Al-Quran, menghadiri majelis zikir, walaupun mungkin bisa jadi sekarang melalui online, Skype, Zoom, dan lain sebagainya, atau melalui Facebook, dan kita mengingat atau sering mengingat kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghujamkan hati kita menjadi hati yang suci, hati yang bersih, sehingga Ramadan sudi untuk datang kepada kita dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, keagungan, keistimewaan, dan kesucian bulan Ramadan. Sahabat sekalian yang baik hatinya dimanapun berada, jangan sampai Ramadan pergi tanpa memberi arti dan membekas di hati, karena hati kita yang masih kotor. Jangan sampai pula kita termasuk doa malaikat yang diaminkan oleh Nabi, yaitu Ramadan pergi namun dosa kita tidak diampuni. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Cuci tangan sampai bersih sama, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.